Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5876, konflik berlanjut di dalam Istana Surga Bersayap. Di dalam Istana Surga Berbulu, semua pendekar bela diri dengan saksama memperhatikan layar cahaya. Beberapa melihat Chen Yule memimpin para pendekar bela diri keluarga Chen dalam pertempuran sengit melawan spesies alien, sementara yang lain melihat Huang Qingyun, gadis suci dari Istana Teratai Suci, membunuh spesies alien dengan satu serangan telapak tangan. Yi Song, putra suci dari Sekte Abadi Surgawi, telah membunuh 3 spesies alien secara berturut-turut. 7 atau 8 hari telah berlalu sejak perburuan di arena perburuan surga selatan dimulai, dan semua pendekar bela diri yang telah memasuki arena perburuan surga selatan secara bertahap menuai hasil mereka. Pada saat ini, salah satu pendekar bela diri berseru dengan terkejut, putra mahkota kerajaan Seribu Air sebenarnya bersembunyi di sekitar Lin Bai dan Qian Hen. Apa yang ingin dia lakukan? Mendengar ini, banyak pendekar bela diri memusatkan perhatian mereka dan melihat di salah satu layar cahaya bahwa Lin Bai sedang membunuh seekor burung rock dengan satu serangan pedang, sementara pada saat itu, putra mahkota kerajaan Seribu Air melesat keluar dari kejauhan, langsung menuju tempat burung rock itu jatuh. Apakah putra mahkota kerajaan Qian Sui berencana untuk mengintai jangkrik sambil bersembunyi? Apakah dia mencoba mencuri mangsa Lin Bai dan Qian Hen? Hanya seorang putra mahkota dari kerajaan kecil di wilayah barat, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bersaing dengan Lin Bai untuk spesies eksotis itu. Banyak orang tertawa melihat pemandangan ini, terutama para pendekar dari kerajaan Chu, yang tahu kekuatan Lin Bai jauh melampaui putra-putra suci lainnya di alam yang sama. Putra mahkota kerajaan Qian Sui yang pergi ke sana sekarang jelas hanya mencari masalah. Benar saja. Sementara semua orang memperhatikan setiap gerakan di layar cahaya, putra mahkota kerajaan Qian Sui dan Lin Bai saling menatap. Setelah beberapa saat, keduanya tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, dan Lin Bai turun dari perahu beratap dengan senyum di wajahnya. Apa yang mereka katakan? Sayangnya, hal terburuk tentang layar cahaya Istana Surga Berbulu adalah Anda tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Mengapa senyum Lin Bai terlihat agak licik bagiku? Banyak orang memperhatikan senyum di bibir Lin Bai, yang penuh dengan kelicikan dan pengkhianatan. Segera, Lin Bai mengeluarkan 10 makhluk eksotis dari tas penyimpanannya, yang mencerahkan ekspresi wajah putra mahkota kerajaan Qian Sui. Bukan karena susunan proyeksi Istana Surga Berbulu tidak dapat menangkap suara, melainkan Kaisar Chu tidak berniat membiarkan mereka mendengarnya. Alasannya sederhana, berbagai putra suci yang berburu di tempat perburuan surga selatan pasti menyebabkan beberapa gesekan dan perselisihan verbal. Putra-putra suci ini semuanya sombong dan angkuh, jika suara mereka disiarkan, itu pasti akan meningkatkan dendam dan bahkan memperintensifkan konflik antar sekte. Oleh karena itu, susunan proyeksi Istana Surga Berbulu sengaja tidak memancarkan suara apapun. Meskipun para prajurit di dalam Istana Surga Berbulu tidak dapat mendengar suara itu, Kaisar Chu dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar Chu, yang duduk santai di singgasana naganya, tampak telah minum cukup banyak, wajahnya sedikit memerah. Ia tersenyum saat memandang Lin Bai di layar cahaya, dan setelah mendengar percakapannya dengan putra mahkota kerajaan Qian Sui, senyumnya semakin lebar. Kemudian, pertempuran meletus di layar cahaya. Pedang Lin Bai terhunus, mengalahkan putra mahkota kerajaan Qian Sui. Setelah kekalahannya, putra mahkota kerajaan Qian Sui tampak agak tidak percaya. Mendengar suara mereka, Kaisar Chu mengerutkan kening dan berkata, Tidak bisa menerima kekalahan. Jika tidak bisa menerima kekalahan, jangan bermain. Memalukan. Kaisar Chu mencibir dalam hati. Tetapi kata-kata Lin Bai selanjutnya menyenangkan Kaisar Chu, dan ia tersenyum lagi. Segera setelah itu, Lin Bai dan putra mahkota kerajaan Qian Sui melancarkan pertempuran kedua. Hasilnya sama, Lin Bai mengalahkan putra mahkota kerajaan Qian Sui dengan satu tebasan pedang. Kali ini, putra mahkota kerajaan Qian Sui jelas terluka parah, hampir jiwanya hancur oleh pedang Lin Bai. Keributan pun terjadi, paman-paman kerajaan dan para tetua kerajaan Qian Sui membanting tinju mereka ke meja, menatap tajam Pan Qing dari Sekte Tian Sui, sambil berkata, apa maksud Sekte Tian Sui-mu dengan ini? Pan Qing mengangkat alisnya, meraung, dan membanting telapak tangannya ke meja. Kultivasinya di alam buah Dao Luo Agung menyebar seperti badai, menyebabkan para ahli kerajaan Qian Sui terhuyung-huyung. Bahkan para pendekar di alam buah Dao Luo Agung dari kerajaan Seribu Air pun pucat pasi dan mata mereka menunjukkan rasa takut. Gambar. Mereka tidak menyangka Pan Qing sekuat itu. Pan Qing membanting tangannya ke meja dan berdiri, berteriak dingin, kalian pikir kalian siapa, berani membentakku seperti itu.
Dia menatap tajam kelompok dari kerajaan Qiansui dan berkata dingin, apa maksud kalian? Tidakkah kalian mengerti maksudku? Putra mahkota kerajaan Qiansui kalian ingin bersembunyi di balik Lin Bai dan Qian Hen, berharap menuai keuntungan, tetapi dia dipukuli habis-habisan oleh dua serangan pedang Lin Bai sehingga dia bahkan tidak bisa merangkak. Bukankah itu yang pantas dia dapatkan? Jika dia tidak menyimpan niat jahat, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini? Kerajaan Qiansui kalian masih berani mempertanyakan sekte Tiansuiku. Seberapa tebal kulit kalian? Pan Qing telah menderita beberapa penghinaan dari kepala keluarga Li dan kepala keluarga Zhao, dan sekarang dia melampiaskan semuanya pada kerajaan Qiansui. Wajah anggota kerajaan Qiansui menjadi pucat lalu ungu, mata mereka berkilat penuh keganasan. Saat itu, mereka melihat putra mahkota kerajaan Qiansui berlutut di tanah, menulis surat utang. Secara kebetulan, layar proyeksi terkutuk ini menampilkan setiap kata dari surat utang tersebut di layar cahaya. Hari ini, putra mahkota kerajaan Seribu Air berutang kepada Lin Bai, putra suci sekte air surgawi, 1 juta giok abadi. Ia harus membayarnya pada hari yang ditentukan. Jika ia gagal melakukannya, ia rela dimakan oleh iblis batinnya, menderita kutukan abadi, dan jiwanya tercerai-berai. Sialan, beberapa orang dari kerajaan Seribu Air, setelah melihat surat utang yang ditulis oleh putra mahkota, matanya merah padam, wajah mereka berkerut mengerikan, gemetar karena marah. Petik 2. Oh, akhirnya dia menyadarinya. Pasti itu ide buruk si bocah Qian Hen. Kaisar Chu meliriknya dan langsung menyadari itu adalah ide Qian Hen. Lumayan, untung 1 juta giok abadi. Mata Pan Qing berbinar, dan senyum tanpa sadar muncul di bibirnya. Seketika itu juga, Pan Qing dengan cepat menahan senyumnya, menatap dingin kelompok dari kerajaan Seribu Air, waspada bahwa mereka mungkin masih menyimpan niat jahat dan menimbulkan masalah lagi. Tokoh-tokoh kuat dari kerajaan Seribu Air, melihat Iou itu, merasa sangat terhina, mata mereka kini merah padam karena marah. Seniman bela diri tingkat buah Luo Dao Agung dari kerajaan Seribu Air meraung kepada Pan Qing, sekte air surgawimu sudah keterlaluan. Alis Pan Qing berkerut, berniat untuk membalas, tetapi pada saat itu, Pangeran Chen tiba-tiba berbicara, senior dari kerajaan Seribu Air, apa maksudmu? Tampaknya putra mahkota kerajaan Seribu Air telah berulang kali memprovokasi kami terlebih dahulu, jadi bagaimana kau bisa menyalahkan sekte air surgawi? Kata-kata Pangeran Chen langsung menarik perhatian semua orang. Ini awalnya adalah perseteruan antara kerajaan Seribu Air dan sekte air surgawi, tetapi dengan campur tangan Pangeran Chen, itu berarti keluarga kerajaan-kerajaan Chu ikut terlibat. Ini bukan pertanda baik. Raja Liang sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini, melirik Pangeran Chen dengan terkejut. Pangeran ketiga mencibir, percaya bahwa Pangeran Chen sedang berusaha melindungi sekte air surgawi, itulah sebabnya dia berbicara. Ini jelas di bawah martabat keluarga kerajaan Chu, dan Yang Mulia pasti tidak menyukainya. Pangeran ketiga percaya bahwa Kaisar Chu akan marah atas ucapan santai Pangeran Chen, tetapi kenyataannya, Kaisar Chu tidak marah. Tidak hanya tidak marah, tetapi senyum muncul di bibirnya saat dia memandang Pangeran Chen dengan kepuasan yang cukup besar. Tokoh-tokoh berpengaruh dari kerajaan Seribu Air membungkuk dan berkata, Yang Mulia, Lin Bai, putra suci sekte air surgawi, memaksa putra mahkota kami untuk menulis surat pengakuan hutang. Ini adalah penghinaan terhadap kerajaan Seribu Air kami. Pangeran Chen menjawab dengan dingin, putra mahkota kerajaan Seribu Air Anda sombong dan kejam, tidak hanya berulang kali memprovokasi putra suci Lin Bai, tetapi juga berulang kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap kerajaan Chu kami. Saya percaya bahwa jika kerajaan Seribu Air ingin menindaklanjuti masalah ini, seharusnya tidak melibatkan sekte air surgawi. Bukankah seharusnya kita membuat putra mahkota kerajaan Seribu Air merenungkan tindakannya? Biarkan dia mengerti, ini kerajaan Chu, bukan kerajaan Seribu Air. Biarkan dia mengerti, ada langit di balik langit, dan manusia di balik manusia. Apa pendapat kerajaan Seribu Air? Tanya Pangeran Chen perlahan dan sengaja. Tokoh-tokoh berpengaruh dari kerajaan Seribu Air pucat pasi, hati mereka mendidih karena marah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkata, Yang Mulia benar. Bab 5877 Secangkir Anggur. Embun Abadi 9 Surga. Yang Mulia benar. Setelah Pangeran Chen berbicara, beberapa tokoh berpengaruh dari kerajaan Seribu Air menghentikan pengejaran mereka, menanggapi Pangeran Chen sebelum duduk dengan kesal. Pan Qing menghela napas lega, mengambil cangkir anggurnya, dan mengangkatnya ke arah Pangeran Chen. Pangeran Chen tersenyum, sambil mengangkat cangkirnya sendiri untuk bersulang dengan Pan Qing di seberang meja. Pangeran ketiga, yang duduk di kursinya,
memperhatikan tindakan Pangeran Chen dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Untuk melindungi Sekte Air Surgawi, ia mengambil risiko menyinggung para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahun ayah. Apakah dia bodoh? Atau hanya benar-benar dungu? Mereka semua adalah tamu undangan ayah, menyinggung mereka dengan begitu mudah berarti tidak menghormati ayah. Sungguh sangat bodoh. Pangeran ketiga sangat meremehkan tindakan Pangeran Chen. Menurutnya, Pangeran Chen seharusnya tidak menentang kerajaan seribu air demi Sekte Air Surgawi. Sekalipun Yang Mulia Pangeran Chen benar-benar ingin membela Sekte Tianshui, seharusnya ia tidak begitu memaksa, menggunakan wibawa keluarga kerajaan Chu untuk memaksa kerajaan Qiansui tunduk. Harus dipahami bahwa meskipun kerajaan Qiansui adalah negara kecil di wilayah barat, mereka datang dengan tulus untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu. Bagi Yang Mulia Pangeran Chen, sebagai anggota keluarga kerajaan, untuk mengandalkan wibawa kerajaan Chu untuk menindas negara kecil di wilayah barat, jika ini tersebar, ia akan dicemooh oleh semua ahli bela diri. Pangeran ketiga yakin bahwa Kaisar Chu akan tidak senang dengan tindakan Yang Mulia Pangeran Chen, jadi ia menunggu untuk melihat Yang Mulia Pangeran Chen mempermalukan dirinya sendiri. Namun, langkah Kaisar Chu selanjutnya membuat Pangeran ketiga putus asa. Melihat bahwa Yang Mulia Pangeran Chen telah menyelesaikan konflik antara Sekte Tianshui dan Kerajaan Qiansui hanya dengan beberapa kata, Kaisar Chu tersenyum tipis, berikan Pangeran Chen secangkir, embun abadi 9 langit. Baik, Kasim bangsawan yang berdiri di samping Kaisar Chu menjawab, segera melangkah maju dengan nampan giok untuk mengisi cangkir anggur bagi Yang Mulia Pangeran Chen. Terima kasih atas anggurnya, Ayah Kaisar. Pangeran Chen membungkuk hormat dan meneguk anggur itu dalam sekali teguk. Embun abadi 9 langit, yang awalnya tidak dianggap sebagai anggur yang sangat berharga di wilayah kerajaan Chu, sebenarnya cukup langka dan tidak dikenal. Namun, karena Kaisar Chu sangat menyukai anggur ini, ia memanggil keluarga pembuat anggur ke ibu kota untuk menyeduhnya khusus untuk keluarga kerajaan. Sejak saat itu, embun abadi 9 langit, menjadi makanan lezat kerajaan, khusus untuk konsumsi Kaisar Chu. Tidak peduli waktu, anggota keluarga kerajaan lainnya minum anggur berkualitas lainnya, tetapi cangkir Kaisar Chu selalu berisi embun abadi 9 langit. Saat ini, di dalam Istana Langit Berbulu, puluhan anggur berkualitas tersedia untuk para pendekar bela diri, tetapi hanya 2 orang yang minum embun abadi 9 langit. Salah satunya adalah Kaisar Chu, yang cangkirnya selalu diisi dengan embun abadi 9 langit. Yang lainnya adalah Xiao Changsheng, teman bermain dan orang kepercayaan Kaisar Chu sejak kecil, hanya dialah yang berhak berbagi anggur yang sama dengan Kaisar Chu. Kini, Kaisar Chu telah menganugerahkan secangkir, embun abadi 9 langit, kepada Pangeran Chen. Meskipun bukan hadiah yang mewah, itu melambangkan persetujuan Kaisar atas tindakan Pangeran Chen. Ia percaya, penggunaan kekuatan Pangeran Chen untuk mengintimidasi orang lain dapat dibenarkan. Oleh karena itu, ia secara terbuka menganugerahkan embun abadi 9 langit kepada Pangeran Chen untuk menunjukkan dukungannya. Pangeran ketiga terkejut dengan pemandangan ini. Ia ingat dengan jelas bahwa terakhir kali Kaisar Chu menganugerahkan embun abadi 9 langit kepadanya adalah 500 tahun yang lalu, ketika ia baru saja mencapai prestasi besar, dan Kaisar sangat gembira, sehingga menganugerahkan embun itu kepadanya. Kini, Pangeran Chen menerima secangkir embun abadi 9 langit hanya dengan beberapa kata, yang membuat Pangeran ketiga dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Bukan hanya Pangeran ketiga yang terkejut, tetapi para prajurit Chu dan prajurit kerajaan yang hadir juga mengubah ekspresi mereka setelah mendengar suara Kaisar, mata mereka melirik ke sana kemari, memperlihatkan kilatan tajam, seolah-olah mereka sedang berpikir keras. Gambar. Dengan Kaisar Chu memberikan anggur, sandiwara itu akhirnya berakhir. Musim berburu di padang perburuan surga selatan berlangsung selama 15 hari, atau setengah bulan. 2 atau 3 hari berlalu setelah Lin Bai meminta putra mahkota kerajaan Qiansui untuk menulis surat perjanjian hutang. Dan hari ke-11 pun tiba. Musim berburu setengah bulan di padang perburuan surga selatan akan segera berakhir, memasuki fase hitung mundur. Para pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan di padang perburuan surga selatan tentu tahu bahwa waktu hampir habis, jadi mereka semua mempercepat perburuan spesies eksotis mereka. Namun, banyak pendekar bela diri mulai memiliki motif tersembunyi. Misalnya, beberapa pemimpin sekte dari 27 sekte kerajaan Chu membentuk aliansi dan mulai merebut spesies eksotis dari tim lain. Mencari spesies eksotis satu persatu di padang perburuan surga selatan terlalu merepotkan dan memakan waktu, dan bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak berarti mereka dapat menanganinya.
Sekarang setelah 11 hari berburu berlalu, di manakah di padang perburuan surga selatan spesies eksotis paling banyak ditemukan? Tempat dengan spesies paling eksotis bukanlah di dalam area perburuan surga selatan itu sendiri, melainkan di tangan tim-tim yang datang untuk berburu di sana. Selama 11 hari terakhir berburu, tim-tim yang memasuki area perburuan surga selatan telah meraih kesuksesan yang cukup besar. Tim-tim dari 27 sekte Chu, serta keluarga menengah dan kecil, memiliki banyak makhluk eksotis. Mereka yang berasal dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu, seperti Huang Qingyun, Chen Yule, dan Yi Song, bahkan memiliki lebih banyak lagi. Berburu mereka jauh lebih mudah daripada mencari makhluk eksotis di dalam area perburuan surga selatan. Tentu saja. Karena setiap orang adalah putra suci dari sekte atau keluarga besar, mencuri secara terang-terangan akan dianggap tidak pantas bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menemukan alasan yang sangat bagus, taruhan. Faktanya, ini adalah praktik umum selama perburuan keluarga kerajaan Chu. Umumnya, mulai hari ketiga setelah perburuan berakhir, semua seniman bela diri yang berpartisipasi berkumpul di tempat tertentu selama 3 hari untuk bertaruh pada mangsa. Ini sepenuhnya sukarela. Jika Anda merasa memiliki kekuatan untuk bertarung, maka silakan saja. Jika kau tidak percaya diri, kau bisa menonton dari pinggir lapangan saja. Waktu mulai kontes berburu di lapangan berburu surga selatan tampaknya telah dimajukan, dimulai pada hari keempat. Lokasinya berada di puncak tertinggi di lapangan berburu surga selatan, di puncak awan. Sudah dimulai. Bagian paling menarik dari lapangan berburu surga selatan akhirnya akan segera dimulai. Banyak pendekar bela diri di Istana Surga Berbulu memfokuskan pandangan mereka pada layar cahaya. Di dalam layar ini berdiri sebuah gunung kolosal yang menjulang ke langit, di puncaknya sekelompok pendekar bela diri sedang bertarung sengit. Setelah diperiksa lebih dekat, para pendekar bela diri ini sebagian besar berasal dari 27 sekte kerajaan Chu dan keluarga berukuran sedang dan kecil. Tidak ada putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu yang hadir. Sejauh ini, hanya 27 sekte Chu dan keluarga berukuran sedang dan kecil, para jenius terbaik Chu belum pergi. Mereka telah berburu di padang perburuan surga selatan selama lebih dari 10 hari, dan pencarian terus-menerus akan spesies eksotis telah menjadi sangat membosankan. Mereka semua telah mendapatkan beberapa keuntungan, sempurna untuk bertaruh. Beberapa akan menang besar dalam taruhan, sementara yang lain akan kehilangan segalanya. Para junior dari 27 sekte Chu ini cukup cerdas, mereka mulai bertaruh lebih awal, dengan cerdik menghindari para jenius teratas dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Banyak orang melihat layar dan berkata sambil tersenyum. Bahkan Kaisar Chu, Pangeran Ketiga, Pangeran Chen, dan leluhur Pan Qing menatap puncak awan di layar dengan saksama, menganggap pertempuran ini sangat serius. Bab 5878 Puncak Awan. Duel dimulai. Kompetisi berburu dan taruhan di lapangan perburuan surga selatan dimulai pada hari ke-11, sehari lebih awal menurut aturan tradisional kerajaan Chu. Awal yang lebih awal ini disengaja oleh 27 sekte Chu. Para pendekar dari 27 sekte ini membentuk aliansi. Setelah pertimbangan matang, mereka menyadari bahwa jika mereka menunggu hingga hari ke-12 untuk memulai kompetisi, kedatangan putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte akan membuat mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka memutuskan untuk memulai pada hari ke-11, dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari rampasan perang dari 27 sekte, keluarga berukuran sedang, dan keluarga kecil Chu. Pada saat yang sama, ini akan memberi kesempatan kepada putra-putra suci mereka yang kurang dikenal untuk bersinar di hadapan para pendekar Istana Surga Berbulu. Setelah seharian bertempur sengit, 27 sekte, keluarga berukuran sedang, dan keluarga kecil Chu masing-masing mendapatkan sesuatu. Beberapa menang besar, sementara yang lain kehilangan segalanya. Namun, tidak ada pendekar yang tewas, paling banyak, beberapa terluka parah. Mereka semua mengerti bahwa para tetua dari para ahli bela diri yang berpartisipasi dalam duel sedang mengawasi dari dalam Istana Surga Berbulu. Membunuh mereka pasti akan menyebabkan keributan besar, jadi semua orang bertindak secara metodis, fokus pada kemenangan dan kekalahan tanpa mengambil nyawa. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap seseorang, paling-paling Anda akan menggunakan kekuatan besar untuk melukai mereka dengan parah. Tak lama kemudian, hari ke-11 berlalu, dan hari ke-12 tiba. Pada hari ke-12, itu adalah hari berburu tradisional bagi keluarga kerajaan Chu. Pada hari ini, hampir semua ahli bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan akan pergi ke puncak tertinggi di daerah perburuan.
Putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu juga akan tiba di puncak tertinggi hari ini untuk berpartisipasi dalam duel perburuan. Ini adalah tradisi tak tertulis dalam perburuan keluarga kerajaan. Kaisar Chu tidak pernah menyatakan duel itu legal, tetapi dia juga tidak pernah menyatakan duel itu ilegal. Dengan demikian, tradisi itu berlanjut dari generasi ke generasi. Sebenarnya, setelah Lin Bai memusnahkan Sekte Dewa Darah dan kembali ke ibu kota, Kaisar Chu membuka lapangan perburuan surga timur untuk memulai perburuan. Seharusnya ada duel perburuan terakhir, tetapi karena Lin Bai masih baru di Chu dan tidak terbiasa dengan aturannya, dan karena dia telah membuat kekacauan di lapangan perburuan surga timur, acara tersebut akhirnya dibatalkan. Hari ini, para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu akan tiba di puncak awan untuk berpartisipasi dalam duel perburuan terakhir. Dan sekte pertama yang tiba di puncak awan adalah para pendekar keluarga Chen. Puncak awan, setelah pertempuran besar antara 27 sekte Chu dan para pendekar Chu lainnya, sudah menjadi pemandangan kehancuran. Puncaknya telah rata dengan tanah, dan beberapa pendekar masih bertarung sengit di puncaknya. Tetapi saat itu, beberapa garis cahaya terbang dari jauh dan mendarat di puncak-puncak awan. Kedatangan mendadak kelompok orang ini membuat para pendekar dari 27 sekte Chu siaga tinggi, dan mereka menatap kelompok tersebut. Kelompok itu mendarat, setiap orang berwajah pucat dan berlumuran darah, mata mereka seganas serigala dan harimau, seperti dewa pembunuh yang baru saja kembali dari medan perang. Bau darah yang menyengat dari mereka membuat semua orang yang hadir merinding. Para putra suci dan prajurit dari 27 sekte Chu sedang mengamati kelompok ini, sementara mereka, pada gilirannya, mengamati mereka dengan tatapan tajam mereka sendiri yang tak tertandingi. Prajurit keluarga Chen, Chen Yule. Para prajurit dari 27 sekte Chu tidak dapat menahan napas ketika mereka melihat pemimpin kelompok ini. Pemimpin itu tidak lain adalah Chen Yule, putra suci keluarga Chen. Namun, Chen Yule ini bukan lagi pria yang tenang dan acuh tak acuh seperti saat pertama kali memasuki tempat perburuan surga selatan, sebaliknya, ia memancarkan aura niat membunuh yang kuat. Gambar. Ia berdiri di hadapan kerumunan, wajahnya yang pucat dan tanpa darah memancarkan intensitas yang ganas, matanya yang cerah dan menyilaukan berkilat dengan cahaya dingin. Ia seperti pedang berlumuran darah yang terhunus, seseorang yang tak seorang pun berani menatapnya langsung. Tatapan dingin Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen menyapu kerumunan, semua prajurit yang hadir gemetar dan tanpa sadar menjauh. Chen Yule tersenyum tipis, silakan lanjutkan, semuanya. Aku tidak tertarik pada kalian. Dengan itu, Chen Yule memimpin para prajurit keluarga Chen ke samping, duduk bersila di tanah, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Ia juga perlu mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Ia benar, ia kurang tertarik pada 27 sekte Chu dan keluarga Chu menengah dan kecil. Terlebih lagi, 27 sekte Chu yang saat ini berada di puncak awan hanyalah sekte-sekte yang berada di peringkat di atas tingkat terbawah. Sekte-sekte yang benar-benar kuat di antara 27 sekte tersebut, seperti Sekte Pedang Langit Awan, dan Sekte Jati Diri Sejati, belum tiba. Tentu saja, Chen Yule tidak tertarik pada sekte dan keluarga yang berada di peringkat di atas tingkat terbawah. Ketertarikannya secara alami tertuju pada sekte-sekte yang lebih kuat di antara 27 sekte Chu, atau mungkin 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte Chu, Sekte Dewa Langit, Istana Teratai Suci, dan Sekte Danxia memiliki hubungan baik dengannya, tetapi ia sama sekali tidak memiliki niat baik terhadap Sekte Wentian, Gerbang Langit dan Bumi, keluarga Li, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan Sekte serta keluarga lainnya. Jika Sekte Wentian dan keluarga Zhao datang kemudian, Chen Yule pasti akan naik ke panggung untuk menantang mereka. Tantangan antara putra suci sangatlah rumit. Jika seorang putra suci menantang putra suci lainnya, menerima tantangan dan menang tidak masalah, tetapi kalah akan sangat memalukan. Tetapi menolak, bahkan lebih memalukan. Terlebih lagi, bukan hanya prajurit Chu yang menonton di dalam Istana Langit Berbulu, tetapi banyak prajurit yang datang untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu juga menonton. Jika dia berani menolak tantangan itu, berita itu akan menyebar ke seluruh alam iblis dalam sehari. Opini publik adalah hal yang menakutkan. Mendengar Chen Yule mengatakan dia tidak tertarik pada mereka, putra suci yang lebih lemah dari 27 sekte Chu menghela napas lega. Namun, mereka tidak berani melanjutkan pertempuran, melainkan duduk di samping, menunggu yang lain tiba. Mereka tahu pertempuran mereka telah berakhir, dan panggung di puncak awan sekarang menjadi milik 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Benar saja.
Tak lama setelah Chen Yule dan para prajurit keluarga Chen tiba di puncak awan, kelompok lain tiba. Chen Yule, yang sedang menyembuhkan diri, sedikit mengangkat kelopak matanya, melirik para pendatang baru, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Gerbang Langit dan Bumi, Yan Han. Di antara kelompok prajurit ini, putra suci yang memimpin sangat menarik perhatian, terutama wajahnya, yang tetap dingin dan acuh tak acuh dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak memiliki ekspresi lain. Setelah tiba di puncak awan bersama para prajurit Gerbang Langit dan Bumi, Yan Han, seperti Chen Yule, pertama-tama melihat para prajurit di puncak awan sebelum memfokuskan pandangannya pada Chen Yule. Tatapan Yan Han agak dingin, membuat Chen Yule sangat tidak senang. Chen Yule mengangkat alisnya dan berkata dingin, "Apa yang kau lihat? Ayo bertarung, aku akan membiarkanmu menonton sepuasmu." Yan Han, putra suci Gerbang Langit dan Bumi, berkata tanpa ekspresi, "Putra suci Chen Yule, kau seharusnya tahu bahwa targetku di sini bukanlah keluarga Chenmu. Kau tidak perlu sengaja menghalangiku demi orang lain. Kau toh tidak bisa menghentikanku." Chen Yule mencemooh, "Mengapa aku perlu menghalangimu demi dia? Mungkinkah kau tandingannya?" Bab 5879 Hal-hal aneh di tempat perburuan. Di dalam area perburuan surga selatan. Di pegunungan yang tak bernama, seekor singa berkepala 5 dengan surai kuning meraung dan jatuh di bawah pedang Lin Bai. Petik 2. Hasil yang bagus, pikir Lin Bai, termasuk yang ini, kurasa aku sekarang memiliki lebih dari 30 spesies berbeda. Dia menyimpan bangkai singa itu di dalam tas penyimpanannya. Seperti yang dijelaskan Qian Hen sebelumnya, spesies ini disebut singa emas berkepala 5, spesies prasejarah yang kelima kepalanya masing-masing dapat menyemburkan api, petir, guntur, badai, dan embun beku. Setelah pertempuran berat Lin Bai, singa emas berkepala 5 ini terbukti sangat merepotkan, tetapi tidak mencapai tingkat spesies tingkat pertama, hanya dapat dianggap sebagai spesies tingkat kedua. Lin Bai menggunakan beberapa keahlian untuk akhirnya membunuhnya. Sayang sekali area perburuan surga selatan terlalu luas, dan spesies eksotis ini hidup di berbagai tempat, bersembunyi dan berkembang biak secara rahasia, sehingga terlalu sulit untuk menemukannya. Lagi pula, musim berburu tidak lama, hanya setengah bulan. Hanya dalam setengah bulan, tidak mungkin untuk menjelajahi seluruh area perburuan surga selatan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, menyimpan mayat singa emas berkepala 5, berbalik dan kembali ke perahu, hanya untuk mendapati Qian Hen tampak sedang berpikir keras. Lin Bai tersenyum dan bertanya, "Saudara Qian, apa yang sedang kau pikirkan?" Qian Hen tersenyum dan berkata, "Aku sedang menghitung waktu. Seharusnya hari ke-13 musim berburu, kan?" Lin Bai mengangguk dan berkata, "Benar. Termasuk hari ini, masih ada 3 hari lagi musim berburu." Qian Hen tersenyum dan berkata, "Itu artinya, duel berburu akan segera dimulai." Duel berburu. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai mendengar nama ini, jadi dia bertanya dengan penasaran, "Saudara Qian, apa itu duel berburu?" Qian Hen menjelaskan, setiap kali Kaisar Chu membuka area perburuan atau 4 taman berburu, 3 hari setelah waktu berburu yang ditentukan ditetapkan sebagai periode duel. Semua pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan akan pergi ke puncak tertinggi di dalam taman perburuan untuk memperebutkan spesies eksotis yang mereka buru. Saudara Lin, kau juga menyadari, taman perburuan surga selatan sangat luas. Bahkan jika kekuatanmu tak terukur, cukup untuk menghadapi spesies eksotis tingkat pertama, menemukannya sangat sulit. Oleh karena itu, duel semacam ini ada. Ini juga merupakan tradisi tak tertulis dari perburuan keluarga kerajaan Chu, semua pendekar bela diri yang berpartisipasi dalam perburuan dapat pergi dan berpartisipasi dalam duel. Dalam duel, setiap pendekar bela diri mempertaruhkan spesies eksotis mereka, dan pemenangnya berhak mengambil milik lawannya. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berseru kaget, "Ada hal seperti itu. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya?" Qian Hen berkata, "Duel semacam ini tidak termasuk dalam aturan Taman Perburuan Surga Selatan, ini adalah acara yang diselenggarakan secara spontan oleh para pendekar bela diri." Lin Bai bertanya dengan penasaran, apakah keluarga kerajaan tidak peduli? Qian Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaisar Chu tahu tentang ini, tetapi beliau menyetujuinya tanpa menolaknya. Tidak setuju maupun menolak, selalu siap untuk campur tangan, menggunakan sistem pengawasan dan keseimbangan, membiarkan putra-putra suci dari setiap keluarga saling bertarung, saling melemahkan, dan saling melenyapkan dendam, ini tentu sesuai dengan pola pikir kekaisaran Kaisar Chu." Lin Bai terkekeh. Ekspresi Qian Hen sedikit berubah, dan dia dengan cepat menutup mulut Lin Bai, berkata, "Saudara Lin, kau jangan bicara omong kosong.
Kaisar Chu bisa mendengar kita. Apa? Lin Bai berseru kaget, matanya melebar. Dia telah memperhatikan ini di Istana Langit Berbulu sebelumnya, bukankah seharusnya mereka tidak bisa mendengarnya? Qian Hen berkata, meskipun orang lain tidak bisa mendengarnya, Kaisar Chu bisa. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang, dan dengan penuh pertimbangan menatap langit. Matanya seolah terbang keluar dari balik layar cahaya, bertemu dengan tatapan Kaisar Chu di singgasana naga. Kaisar Chu tersenyum tipis, mengambil cangkir anggurnya, dan meminumnya sekaligus, tanpa menunjukkan kemarahan sedikitpun. Gambar. Qian Hen berkata, aku yakin banyak pendekar bela diri akan pergi ke turnamen taruhan di area perburuan langit selatan selama 3 hari ke depan. Kakak Lin, bagaimana kalau kita pergi? Lin Bai melihat sekeliling dan tersenyum, senang rasanya pergi dan melihat-lihat. Lagi pula, aku lelah mencari spesies eksotis di area perburuan langit selatan. Selain itu, aku belum bertemu tim Sekte Tianshui, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Setelah memasuki area perburuan langit selatan, Lin Bai telah berusaha mencari tim Sekte Tianshui, tetapi area perburuan langit selatan terlalu luas, dan Lin Bai tersesat begitu masuk, sehingga mustahil untuk menemukan tim Sekte Tianshui. Karena Qian Hen mengatakan bahwa banyak pendekar bela diri akan pergi untuk berpartisipasi dalam turnamen taruhan, maka pendekar bela diri Sekte Tianshui mungkin juga akan pergi. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk bertemu Sekte Tianshui di puncak awan. Lin Bai dan Qian Hen kemudian menuju puncak awan. Para pendekar bela diri di dalam dan di luar istana surga berbulu mengamati sosok-sosok yang bergerak di layar cahaya dan mendapati bahwa hampir semuanya menuju puncak awan. Pertempuran terakhir akan terjadi di puncak awan. Tepat saat itu, Kaisar Chu memperhatikan sekelompok prajurit yang dengan sengit bertarung melawan makhluk aneh di salah satu layar cahaya. Dengan suara keras, seluruh gunung meledak, mengepulkan asap yang menyelimuti seluruh dunia. Asap dan debu berputar-putar di layar cahaya, sehingga sulit untuk melihat apapun di dalamnya. Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening, diam-diam mengaktifkan susunan sihir untuk mencoba menembus asap, tetapi mendapati bahwa asap tersebut menghalangi deteksi susunan tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Kaisar Chu diam-diam mengirimkan suaranya, Lin Bai, segera selidiki, 700.000 li ke arah tenggara. Di padang perburuan surga selatan, Lin Bai dan Qian Hen berdiri berdampingan di atas perahu tertutup, terbang dengan kecepatan penuh menuju puncak awan, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Qian Hen memperkenalkan Lin Bai pada makhluk-makhluk aneh di padang perburuan surga selatan, memperluas pengetahuan Lin Bai. Tiba-tiba, suara agung menggema di telinga Lin Bai, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Qian Hen memperhatikan tingkah laku Lin Bai yang tidak biasa dan bertanya dengan bingung, ada apa, Kakak Lin? Lin Bai berbisik, Kaisar Chu telah memerintahkan saya untuk melakukan perjalanan sejauh 700.000 li ke arah tenggara. Ekspresi Qian Hen sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali tenang dan berkata, karena itu perintah Kaisar Chu, kita harus pergi dan melihatnya. Lin Bai mengangguk, dan Qian Hen memutar perahu layar, menuju ke arah yang ditunjukkan Kaisar Chu. Di layar cahaya istana surga berbulu, hampir semua pendekar di dalam layar menuju ke puncak awan. Tetapi tiba-tiba, layar cahaya tempat Lin Bai dan Qian Hen berada tiba-tiba berubah arah, menarik perhatian semua orang. Lin Bai dan Qian Hen mengubah arah. Bukankah mereka berdua akan pergi ke puncak awan lagi? Kemana mereka pergi? Apakah mereka akan mencari spesies alien lain? Petik 2. Tapi arah mereka jelas puncak awan tadi, mengapa mereka tiba-tiba mengubah arah? Perubahan arah mendadak Lin Bai dan Qian Hen menimbulkan kecurigaan di antara banyak pendekar bela diri di istana surga berbulu. Pangeran ketiga melirik, matanya sedikit berkedip, kilatan tajam muncul di dalamnya, Pangeran Chen tetap tenang, tatapannya tertuju pada Lin Bai dan Qian Hen. Xiao Changsheng, yang sedang minum di dekatnya, dan Pangeran Liang, yang tetap diam, keduanya merasakan sedikit keterkejutan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk diam-diam melirik Kaisar Chu di singgasana naga. Lin Bai dan Qian Hen jelas-jelas menuju puncak awan, dan perubahan arah mendadak mereka pasti ada alasannya. Melihat ke seberang lapangan perburuan surga selatan, selain Kaisar Chu di singgasana naga, mungkin tidak ada orang lain yang dapat memerintahkan kepatuhan tanpa syarat dari Lin Bai dan Qian Hen. Bab 5880 Laut Terlarang Angin dan Pasir Mistis. Perahu berkanopi itu melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, menempuh ratusan ribu mil dalam sekejap. Perahu berkanopi, ini bukanlah kapal biasa. Qian Hen mengklaimnya untuk memancing, tetapi bagaimana mungkin perahu berkanopi yang diperoleh dari tangan putra suci keluarga Qian,
sebuah konglomerat kuat di benua timur, bukanlah kapal biasa. Setelah menerima perintah Kaisar Chu, Qian Hen melepaskan kecepatan penuh perahu berkanopi itu, menempuh puluhan ribu mil dalam sekejap. Hanya dalam waktu singkat, ia telah mencapai jarak 700.000 mil, kecepatan yang hampir setara dengan penggunaan pedang terbang Lin Bai dengan kekuatan penuh. Boom! Saat mereka mendekat, Lin Bai dan Qian Hen mendengar serangkaian suara dentuman keras dari tanah di depan. Diiringi oleh dentuman keras itu, debu mengepul ke langit, menutupi matahari dan menyelimuti dunia. Lin Bai mengaktifkan mata asuranya dan melihat ke depan, melihat bahwa awan debu ini berukuran puluhan ribu mil, bagian dalamnya keruh dan tak tembus bahkan bagi mata asuranya. Ini sepertinya bukan debu biasa. Lin Bai mengerutkan kening. Jika itu debu yang terangkat oleh gunung yang runtuh, itu akan menjadi benda biasa, mudah dilihat oleh mata asura Lin Bai. Tetapi debu ini menghalangi pandangan mata asura, tatapan Lin Bai seolah menabrak dinding, tidak dapat melihat misteri di dalamnya. Ini tentu saja bukan debu biasa, ini adalah pasir angin mistik laut terlarang. Qian Hen langsung mengenali asal-usulnya. Lin Bai tampak bingung, belum pernah mendengar hal seperti itu. Qian Hen perlahan menjelaskan, pasir angin mistik laut terlarang berasal dari Kerajaan Naga Pasir, salah satu dari 4 sekte terkuat di wilayah barat. Benda ini memiliki efek mengisolasi indera ilahi dan eksplorasi susunan. Di masa lalu, ketika Kerajaan Naga Pasir menaklukkan wilayah barat, benda ini memainkan peran penting dan merupakan salah satu benda andalan Kerajaan Naga Pasir. Pasir angin mistik laut terlarang. Lin Bai menatap debu kuning yang menutupi langit, tatapannya perlahan berubah dingin. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada pendekar bela diri dari Kerajaan Naga Pasir yang berpartisipasi dalam perburuan di lapangan perburuan Surga Selatan. Tidak hanya tidak ada pendekar bela diri yang berpartisipasi, tetapi Lin Bai ingat dengan jelas bahwa tim Kerajaan Naga Pasir bahkan belum tiba di ibu kota. Yang Mulia Pangeran Chen adalah komandan operasi ibu kota untuk perayaan ulang tahun Kaisar Chu, sekte manapun yang tiba di ibu kota akan diterima oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Sesekali, Yang Mulia Pangeran Chen akan menyalin daftar keluarga dan sekte yang tiba di ibu kota dan mengirimkannya kepada Lin Bai di Istana Sekte Tianshui. Lin Bai tidak melihat nama Kerajaan Naga Pasir dalam daftar ini. Tidak hanya Kerajaan Naga Laut Pasir, tetapi keluarga dan sekte yang telah tiba di ibu kota sebagian besar adalah sekte-sekte teratas dari 4 wilayah utama alam iblis, sekte-sekte yang benar-benar kuat belum tiba. Misalnya, Gunung 10.000 Orang Suci, Sekte Ilahi 7 Malam, dan Sekte Kitian, yang setara dengan Kerajaan Chu di wilayah timur alam iblis, Lembah Serangga Perbatasan Selatan di wilayah selatan, dan Kerajaan Naga Laut Pasir di wilayah barat, tidak satu pun dari kekuatan-kekuatan kuat ini yang telah tiba. Menurut praktik masa lalu, mereka biasanya tiba di ibu kota 3 bulan sebelum perayaan ulang tahun Kaisar Chu dan segera pergi setelahnya, masa tinggal mereka tidak pernah terlalu lama. Alasan utamanya adalah, jika salah satu dari prajurit kuat ini melakukan kesalahan atau mengalami kecelakaan, yang lain tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Misalnya, di Kerajaan Chu saat ini, jika Yang Mulia Pangeran Chen dan Pangeran ketiga meninggalkan Chu untuk menghadiri jamuan makan di wilayah lain, dan meninggal di sana, hal itu dapat memicu perang besar antara wilayah timur dan wilayah lain. Gambar. Itu salah satu alasannya. Kedua, setelah kedatangan para pendekar dari sekte-sekte kuat, sejumlah besar tokoh berpengaruh diam-diam menemani dan melindungi mereka. Tokoh-tokoh pelindung ini setidaknya berada di alam buah Dao Luo Agung, dan ada kemungkinan besar mereka berada di alam buah Dao Hunyuan, atau bahkan lebih tinggi. Jika tokoh-tokoh berpengaruh ini mengamuk dan terlibat dalam pertempuran besar di ibu kota Chu, seluruh ibu kota akan runtuh. Oleh karena itu, karena berbagai batasan, sekte-sekte kuat ini hanya tiba di ibu kota sebelum perayaan ulang tahun, dan segera kembali ke wilayah masing-masing setelahnya. Hanya pendekar dari sekte-sekte teratas seperti Sekte Tianshui, Sekte Fantian, Sekte Baitian, dan Sekte Pedang Dingtian yang tiba di ibu kota sebelumnya. Ini karena meskipun pendekar dan putra suci sekte mereka berharga, mereka jauh lebih rendah daripada putra suci dan pendekar dari sekte-sekte kuat. Misalnya, putra-putra suci yang meninggal di Paviliun Mingyue dengan mudah ditaklukkan oleh Kerajaan Chu. Jika itu adalah putra mahkota Kerajaan Naga Laut Pasir atau putra suci Lembah Serangga Perbatasan Selatan, dan mereka mati di bengkel Mingyue, Kerajaan Chu mungkin tidak akan mampu menekan mereka. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, aneh, aku ingat bahwa para prajurit Kerajaan Naga Laut Pasir belum tiba di ibu kota, kan? Jadi dari mana asal pasir angin mistis laut terlarang ini? Qian Hen tersenyum dan berkata,
meskipun pasir angin mistis Laut Terlarang dimurnikan oleh Kerajaan Naga Laut Pasir, itu bukan hanya milik Kerajaan Naga Laut Pasir. Dia tersenyum dan berkata, lagi pula, banyak orang di Kerajaan Naga Laut Pasir juga menjual barang semacam ini, jadi banyak dinasti di wilayah barat memiliki barang semacam ini. Saudara Lin, kurasa kita seharusnya tidak mempertimbangkan mengapa pasir angin mistis Laut Terlarang muncul di sini, tetapi lebih kepada apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh orang yang menggunakan pasir angin mistis Laut Terlarang. Pasir angin mistis Laut Terlarang memiliki efek mengisolasi indera ilahi dan mengisolasi susunan sihir. Terus terang, itu adalah jenis susunan penghalang khusus. Lin Bai mengangguk diam-diam, merasa bahwa kata-kata Qian Hen masuk akal. Qian Hen melanjutkan, jika orang yang menciptakan pasir mistis Laut Terlarang ingin memburu spesies asing di sini, tidak perlu membuat keributan seperti ini. Dia tertawa, lagi pula, pasir mistis Laut Terlarang sangat berharga dan bernilai sangat mahal. Lin Bai berkata, kita tidak bisa tahu apa yang dilakukan orang yang menciptakan pasir mistis Laut Terlarang hanya dengan mengamati dari luar. Qian Hen mengerutkan kening dan berkata, Saudara Lin, apakah kau berencana masuk dan melihat-lihat? Aku harus memperingatkanmu, pasir mistis Laut Terlarang ini sangat dominan. Lin Bai mengangguk dan berkata, Saudara Qian, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Setelah aku masuk, harap berhati-hati. Qian Hen mengangguk dan berkata, Saudara Lin, jangan khawatir, meskipun aku tidak pandai bertarung, aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Lin Bai tersenyum tanpa berkata apa-apa, melirik perahu berkanopi di bawah kakinya. Jika Qian Hen bisa dengan mudah mengeluarkan harta karun seperti itu untuk diangkut, tas penyimpanannya pasti berisi lebih banyak harta karun lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Setelah membuat pengaturan, Lin Bai turun dari perahu berkanopi dan berjalan ke pasir mistik Laut Terlarang. Wus! Begitu dia melangkah ke pasir mistik Laut Terlarang, Lin Bai merasakan angin kencang menerjangnya. Dia buru-buru mengalirkan kekuatan kultivasinya untuk melindungi tubuhnya, tetapi anginnya terlalu kencang, menerbangkan Lin Bai ke sana kemari, seperti eceng gondok tanpa akar, tidak mampu berdiri tegak di tengah badai pasir. Pedang terbang. Melihat bahwa dia tidak bisa berdiri, Lin Bai segera mengaktifkan pedang terbangnya, membentuk formasi pedang Yin Yang Tai Chi, dan baru kemudian dia bisa berjalan dengan susah payah ke pasir mistik Laut Terlarang.